Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'alnahu fi qararin makin. Assalatu wassalamu ala rasul amin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, dan diberikan nikmat sehat wal afiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlaqul karimah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai suri tauladan bagi kehidupan. Dengan akhlakul karimah, maka kehidupan manusia menjadi mulia di mata Allah dan di kalangan manusia. Tanpa akhlakul karimah, maka kehidupan manusia tidak ubahnya seperti binatang ternak. Allah Subhanahu wa taala mensinyalir di dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sungguh telah kami penuhi neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Mereka punya hati, punya akal, tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Dan mereka punya telinga, tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan asma-asma Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhlakul karim, akhlak yang mulia adalah merupakan akhlak yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Dan sungguh telah ada pada diri baginda Rasulullah SAW itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap berjumpa dengan Allah dan berjumpa dengan hari akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa akhlak yang mulia hanyalah pada akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh As-Samani bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsan ta'diban wa amartuhu bimakarimil akhlaq." Aku telah diajarkan, Tuhanku mengajarkan kepadaku tentang adab, tentang akhlak. Lalu aku berakhlak yang mulia. Dan aku diperintahkan untuk memerintahkan untuk berakhlakul karim, untuk berakhlak yang baik, yang mulia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa hak setiap muslim terhadap muslim, hakul muslim adalah muslim sidqun. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa, maka ucapkanlah salam. Dan apabila diundang
dipanggil maka jawablah. Dan apabila diminta nasihat, nasihatilah. Dan apabila ada yang sakit maka jenguklah. Dan apabila ada yang meninggal maka ikutilah jenazahnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu maka nasihat inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengerjakan. Yang pertama adalah apabila berjumpa dengan saudara kita maka kita ucapkan salam. Mengucapkan salam, saling menyapa. 3S, senyum, salam dan sapa. Ketika kita berjumpa dengan saudara, jangan acuh tak acuh, jangan sombong, jangan berlaku takabur. Karena itu saatnya kita saling mendoakan antara satu yang lainnya. Karena salam ini adalah merupakan doa. Semoga keselamatan ada pada diri kalian dan rahmat bagi Allah. Kemudian yang kedua adalah apabila kita diundang, ditanya oleh orang lain, maka fa'ajibhu, maka jawablah, maka penuhilah undangan itu. Apabila memang kita mampu untuk menghadiri, apalagi acara-acara yang baik, maka ketika kita diundang, maka penuhilah undangan itu. Kecuali kalau memang ada asbab-asbab yang tidak bisa menghadiri undangan itu, maka kita minta maaf. Dan kemudian apabila diminta nasihat, maka nasihatilah. Ketika ada orang yang minta nasihat, maka kita jangan memikirkan berapa amplopnya, berapa isinya. Maka ketika kita diminta nasihat, maka datang saja. Karena itu merupakan selain engkau bersilaturahim, selain engkau memberikan nasihat, maka pahala yang besar bagimu. Kadang-kadang ini ketika diminta nasihat, melihat amplopnya dulu, besar atau kecil. Memang dalam hal keuangan memang penting. Ada orang yang mengundang untuk meminta nasihat. Tentunya orang yang mengundang itu juga harus memikirkan ongkosnya, transportnya. Tapi bukan berarti orang yang diminta nasihat itu mentakrif ataupun memberikan harga-harga yang mahal sehingga apa yang diperintahkan tujuan untuk menasehatinya itu tidak masuk ke dalam hati. Tetapi kalau kita berapapun diberikan oleh orang yang mengundang itu atau minta nasihat itu, maka kita ikhlas, lapang dada untuk menghadapinya. Kemudian apabila ada orang yang sakit, maka jenguklah.